Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas Entrepreneurship akan mempresentasikan tentang sistem perizinan berusaha di Indonesia. Next, Mas. Berikut adalah daftar anggota kelompok yang akan mempresentasikan saat ini. Ada Mas Yofi Azriel, ada Mas Bintang Saidina, ada Mas Hedli Novian, ada Mas Alvin Dwi, ada Mas Edo Abrianto, saya sendiri Dias Alif, ada Mas Zidan Fahrian, ada Mas Ronald Octaviano, dan Mas Harun Sembada. Next, Mas. Sesuai yang sudah disampaikan oleh Mas Dias, pada presentasi kali ini akan membahas tentang sistem perizinan berusaha di Indonesia. Belum mengetahui langkah-langkah untuk membuat perizinan di Indonesia, ada baiknya untuk mengetahui pengertian perizinan berusaha itu sendiri. Perizinan berusaha di Indonesia adalah persetujuan yang diperlukan pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat atau keputusan setelah pelaku usaha memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Fungsi perizinan di sini adalah membina, mengarahkan, mengawasi, juga menertibkan kegiatan-kegiatan tertentu. Maka kewajiban dari pelaku usaha sendiri adalah untuk menjaga kualitas produk yang telah dimasukkan dalam suatu prosedur perizinan, baik dalam proses pengajuan permohonan hingga pelaksanaan setelah para pelaku usaha memperoleh izin. Terima kasih Mas Roy. Saya lanjutkan. Di sini sistem perizinan berusaha di Indonesia. Sistem perizinan berusaha di Indonesia saat ini menggunakan OSS atau Online Single Submission. Online Single Submission adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS Kementerian Investasi BKPM. Online Single Submission sendiri penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja, kini sistem OSS melayani perizinan berusaha berbasis risiko. Pelaku usaha dapat mengakses sistem OSS berbasis risiko melalui laman https oss.co.id. OSS berbasis risiko wajib digunakan oleh pelaku usaha, kementerian atau lembaga, pemerintahan daerah, dan administrator. Keuntungan menggunakan OSS ada 4, yaitu mempermudah pengurusan perizinan usaha, memfasilitasi pengusaha untuk menyimpan data perizinan, memfasilitasi pengusaha agar tetap terhubung dengan stakeholder. Yang terakhir, mempermudah pelaporan dan pemecahan masalah perizinan. Terima kasih Mas Fian. Saya lanjutkan. Untuk selanjutnya, jenis-jenis izin usaha. Di sini ada berbagai jenis-jenis izin. Di antaranya ada nomor induk berusaha, berusaha atau NIB, kemudian ada surat keterangan domisili usaha atau SKDU, kemudian ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP, selanjutnya ada izin usaha dagang atau UD, selanjutnya ada surat izin tempat usaha atau SITU, SITU, surat izin prinsip, surat izin usaha industri atau CUI. Kemudian ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP, SIUP. Lalu ada tanda daftar perusahaan atau TDP. Kemudian ada surat izin usaha jasa konstruksi. Kemudian ada surat izin gangguan.
Lalu ada izin mendirikan bangunan, kemudian izin BPOM, sertifikat laik fungsi, izin lingkungan, izin lokasi, kemudian yang terakhir ada tanda daftar usaha pariwisata. Next, Mas. Kemudian kita masuk ke kategori pelaku usaha. Pelaku usaha terbagi ke dalam kedua kelompok besar. Next. Di sini untuk kategori pelaku usaha sendiri yaitu OSS atau Online Single Submission ada 2 kategori, yaitu yang pertama ada UMK, selanjutnya ada non-UMK. Kemudian untuk UMK sendiri, ini terbagi menjadi 2 kategori juga. Yang pertama ada orang perseorangan, kemudian ada badan usaha. Di sini untuk jenis-jenis badan usaha sendiri itu diantaranya ada perserikatan atau persekutuan, yayasan, perseroan terbatas atau PT, kemudian ada persekutuan komanditer, ada badan hukum lainnya, persekutuan firma, persekutuan perdata, koperasi, dan perusahaan umum. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Dari kategori pelaku usaha non-UMK dibagi menjadi 4. Pertama, kantor perwakilan. Contohnya KPPA, KPPA Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing, KP3A, KP3A PMSE. Kemudian dari segi badan usaha, contohnya persyarikatan atau persekutuan, yayasan, perseorangan terbatas atau PT, persekutuan komanditer, badan hukum lainnya. Kemudian orang perseorangan dan badan usaha luar negeri. Contohnya pemberian waralaba dari luar negeri, pedagang berjangka asing, PSE asing bentuk usaha tetap. Skala usaha UMK dengan kriteria modal usaha. Usaha mikro dan kecil atau UMK adalah usaha milik warga negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha maksimal 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat perubahan kriteria modal usaha UMK. Usaha kecil sebelum Undang-Undang Cipta Kerja modalnya lebih dari 50 juta sampai dengan kurang dari sama dengan 500 juta. Sesudah Undang-Undang Cipta Kerja lebih dari 1 miliar sampai dengan 5 miliar. Usaha mikro sebelum Undang-Undang Cipta Kerja kurang dari sama dengan 50 juta. Sesudah Undang-Undang Cipta Kerja kurang dari sama dengan 1 miliar. Ya, di sini saya akan meneruskan tentang panduan perizinan berusaha di OSS bagi usaha mikro kecil UMK atau orang perseorangan. Untuk yang pertama, perlu diperhatikan bagi kita yang ingin mendaftar OSS di bidang UMK, pertama kita wajib mengunjungi di https oss.go.id seperti yang tertera di sini. Next. Setelah itu pilih icon daftar di pojok kanan atas, bisa diklik. Setelah diklik, akan muncul pilihan sebelah kiri pilihan usaha mikro kecil, yang sebelah kanan non usaha mikro kecil. Kita pilih yang UMK karena di sini kita sedang membahas untuk sistem perizinan UMK. Setelah klik pilih, di sini ada pilihan jenis pelaku usaha, orang perseorangan atau badan usaha. Jadi di sini akan silakan ditulis skala usaha Anda adalah UMK. Sini jenis pelaku usaha Anda akan ditulis dan jangan lupa untuk memberikan centang pernyataan yang tertera. Next. Di sini bagi yang mendaftar
diwajibkan untuk melengkapi data sebagai UMK orang perseorangan, mulai dari jenis pelaku usahanya termasuk orang perseorangan, kemudian NIK-nya, tanggal lahir, alamat email, serta nomor handphone yang bisa diverifikasi. Dan jangan lupa untuk mencentang juga tombol yang di bawah. Next. Setelah itu, setelah lengkapi data diri, ada lengkapi data sebagai UMK badan usaha, baik PT, CV, firma, atau persekutuan perdata. Di sini ada juga jenis pelaku usaha, jenis badan usahanya juga termasuk apa, kemudian data perusahaannya atau data UMK-nya, serta NPWP-nya, nomor SK pengesahan perusahaan juga, kemudian alamat email, serta data salah satu direksi atau pengurus yang mempunyai usaha, yaitu melampirkan NIK, tanggal lahir, dan juga jabatan di perusahaan tersebut sebagai apa. Dan juga untuk melampirkan nomor handphone. Dan jangan lupa untuk mencentang juga di bagian bawah. Next. Ada juga, masih next Mas. Nah, di sini ada cek email dan klik tombol aktivasi. Setelah melengkapi semua persyaratan pendaftaran, akan muncul ucapan terima kasih feedback dari aplikasi bahwasanya pengajuan registrasi hak akses OSS telah disetujui dan ada data profil peserta pendaftar, nama user, dan juga nomor identitas KTP-nya. Setelah itu jangan lupa untuk mengklik tombol aktivasi setelah terdaftar sebagai anggota OSS. Next. Setelah mengklik aktivasi, maka segera kita untuk mengecek email kita untuk mengetahui username dan password kita, dan jangan sampai diketahui oleh pihak lain selain pihak yang bersangkutan, karena ini mengandung unsur kerahasiaan atau privasi masing-masing dari para pengguna usaha di OSS ini. Next. Jadi setelah kita mengklik aktivasi, kemudian mengecek email masuk, username dan juga password, akan muncul feedback pemberitahuan bahwasanya pendaftaran hak akses OSS telah berhasil. Setelah itu kita tadi telah mengingat username dan juga kata sandi kita di email, maka kita bisa login ke laman OSS dan siap digunakan dengan memasukkan username dan juga kata sandi. Dan kita setelah itu bisa menggunakan OSS dengan yang kita inginkan. Itu penjelasan tentang panduan dari untuk melakukan pendaftaran sampai melakukan aktivasi hingga login di OSS. Oke, masuk pada kesimpulan kali ini dari kelompok 1. Mas. Nah, jadi kesimpulannya adalah yang kami dapatkan di masa pandemi saat ini dengan perkembangan kasus yang mulai menurun, kesempatan untuk membuka peluang usaha sangat diperlukan untuk memulihkan sirkulasi ekonomi nasional masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang terintegrasi untuk bisa memfasilitasi para pengusaha dari tingkat kecil hingga besar untuk bisa mengembangkan usaha mereka, mulai dari perizinan usaha, modal usaha, hingga marketing produk dari usaha yang dijalani, dan lain-lain. Dengan adanya OSS, Online Single Submission, telah menjadi sebuah solusi nyata yang diberikan oleh pemerintahan saat ini untuk rakyatnya dalam mengembangkan usaha mereka. Di sini masyarakat diminta untuk proaktif terhadap program yang sudah dibuat pemerintah, sehingga keinginan kita bersama untuk membangkitkan ekonomi nasional bisa terwujud. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.